Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik kelas 7 Taksifi. Kali ini kita akan membahas tentang himpunan. Apa saja yang akan kita bahas di dalam himpunan? Yaitu yang pertama tentang pengertian himpunan, kedua tentang bagaimana cara menyajikan himpunan, kemudian istilah dalam himpunan, dan hubungan antar himpunan. Untuk operasi pada himpunan kita akan bahas untuk part selanjutnya ya. Yang pertama sekarang kita bahas pengertian himpunan. Apa sih pengertian himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang keanggotaannya dapat didefinisikan dengan jelas. Jelas itu dia punya batasan yang jelas, misalnya berupa angka begitu. Berikut contohnya, Ibu berikan contoh sama yang bukan contoh, atau contoh sama yang bukan himpunan maksudnya. Contoh himpunan dan contoh bukan himpunan. Yang pertama, contoh himpunan yaitu himpunan siswi kelas 3 SMU Tarakanita tahun 19 sampai 2000 yang nilai IQ-nya di atas 120. Jadi pembatasnya ini kan di atas 120, dia jelas pada angka tertentu. Nah, untuk yang kedua, contoh yang bukan himpunan, dia batasannya tidak tertentu. Jadi berbeda antara anak satu dan anak lain. Misalnya himpunan tempat wisata yang indah, dia tidak ada batasan. Menurut anak satu bisa saja tempat wisata A itu indah, tapi menurut anak yang satu, yang B yang lebih indah. Jadi dia tidak ada batasan tertentu nilai angka begitu. Itu disebut bukan himpunan. Contoh lagi banyak ya. Misalnya himpunan anak-anak cantik, himpunan anak-anak ganteng. Itu bukan himpunan, bukan contoh himpunan ya. Sekarang kita akan belajar tentang cara menyajikan data. Sebelumnya sudah paham kan caranya tadi? Cara menentukan himpunan dan bukan himpunan. Oke. Sekarang Ibu akan bahas cara menyajikan himpunan. Cara menyajikan himpunan ada 3 macam, yaitu yang pertama tentang menggunakan metode roster, yaitu dengan menuliskan semua anggota himpunan di dalam tanda kurung. Kurungnya kurung kurawal ya, kurung kurawal begini, bukan kurung biasa. Misalnya N itu anggotanya 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ini artinya seterusnya. Dikasih kurung kurawal. Himpunan harus pakai kurung kurawal, tidak boleh kurung biasa ya. Mengerti ya? Dituliskan anggota semuanya. Yang kedua yaitu dengan metode rule. Rule itu menyebutkan syarat keanggotaannya. Dia menggunakan notasi yaitu pakai X. Ini bacanya garis ini sedemikian hingga. X sedemikian hingga X adalah bilangan asli. Jadi atau misalnya X sedemikian hingga X ada yang bilang begini. Ini adalah E itu anggota. Nanti Ibu akan ajari di halaman selanjutnya. Jadi X sedemikian hingga X adalah elemen bilangan asli. Boleh kalau X elemen R berarti X anggota bilangan real. Mengerti ya? Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga yaitu dengan kalimat sah saja. Contohnya Ibu tuliskan begini, himpunan bilangan ganjil antara 10 sampai dengan 30 atau antara berapa sampai berapa begitu, terserah. Pokoknya dari awal sampai akhir itu dia kalimat sah saja. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, jadi kita akan lanjut di halaman selanjutnya, yaitu tentang istilah-istilah dalam himpunan. Istilah-istilah dalam himpunan di sini ada tiga istilah dalam himpunan.
Yang pertama yaitu elemen atau anggota. Elemen atau anggota dinotasikan seperti ini. Nah, kalau bukan anggota itu notasinya kayak gini, terus dicoret ya. Jadi ibu punya contohnya, misalnya A adalah himpunan A, B, C, D. Maka A adalah anggota himpunan A kecil ya, elemen ditulis E. A adalah elemen himpunan A karena ini A kecil ada di dalam himpunan A. Jadi dia elemen. Terus E dia bukan elemen atau bukan anggota. Jadi bu garis, bikin E terus digaris seperti begini ya. E bukan anggota himpunan A karena apa? Karena E tidak ada di dalam sini, tidak ada. Sampai di sini mengerti? Sekarang yang kedua ibu, yang kedua itu yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong notasinya ibu notasikan seperti ini. Himpunan kosong. Nah, jadi kasih 0 terus digaris, atau kasih kurung kurawal begini tapi dikosongkan. Apa sih himpunan kosong itu? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota, sama sekali tidak mempunyai anggota. Misalnya ini ibu bikin dalam notasi ya, A sama dengan X sedemikian hingga X kuadrat sama dengan negatif 2. Apakah ada nilai A-nya? Tidak ada. Kenapa tidak ada ibu? Karena semua bilangan kuadrat itu hasilnya pasti positif. Jadi tidak ada yang hasilnya negatif 2. Jadi A disebut bilangan himpunan kosong, atau ibu tulis seperti ini. Ngerti ya? Apalagi misalnya himpunan, kalau ibu dalam kalimat ibu bisa contohkan misalnya himpunan lampu lalu lintas yang berwarna biru. Tidak ada ya, karena lampu lalu lintas hanya berwarna merah, kuning, hijau. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Sudah. Oke, ibu lanjutkan tentang himpunan semesta. Apa sih himpunan semesta itu? Himpunan semesta notasinya ditulis dengan S. Apa sih S itu? S itu semesta, yaitu memuat seluruh objek yang dibicarakan. Dia memuat seluruh objek yang dibicarakan. Contohnya, misalnya K itu ibu tulis sama dengan 1, 2, 3 bilangannya. Terlalu kecil ibu besarkan K 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi S-nya atau semestanya kalian bisa pilih apa? Di sini X bilangan asli boleh. Kalian pakai X bilangan bulat juga boleh. Bu, kalau bilangan cacah boleh. Jadi semestanya boleh bilangan bulat, boleh bilangan cacah. Mengerti ya? Jadi semesta itu semuanya yang mencakup himpunan itu. Sekarang ibu lanjutkan di himpunan bagian. Hubungan antar himpunan itu ada 3, yaitu himpunan bagian, himpunan saling lepas, dan himpunan yang sama atau ekuivalen. Himpunan bagian itu apa sih? Notasinya bagaimana? Notasi himpunan bagian itu bisa ibu tulis seperti ini atau begini ya, C kebalik begitu, atau C agak ke sana agak panjang. Jadi himpunan bagian itu apa sih? Misalnya contohnya saja ya ibu bikin dalam contoh biar kalian mengerti. A sama dengan A, B. B sama dengan A, B, C anggotanya.
C anggotanya A, B, C, D. Oke. Sekarang A, apakah A adalah himpunan bagian dari B? Iya. Kenapa? Karena semua anggotanya A, B ada di dalam B. Jadi AB ini kan ada di dalam B. Karena ini ABC, berarti AB kan ada dalam B. Jadi A adalah himpunan bagian B. Yang kedua sekarang, apakah A merupakan himpunan bagian dari C? Coba lihat. A ini AB. C ini A, B, C, D. Berarti betul ya, A himpunan bagian dari C. Jadi Ibu tulis begini. Sekarang kita cek B. Apakah B himpunan bagian dari C? Kita cek B anggotanya apa? A, B, C. C anggotanya A, B, C, D. Apakah semua yang ada di B ini ada di C? Iya, maka B adalah himpunan bagian dari C. Boleh begitu ya? Nah, sekarang jadi sekarang sudah paham ini arti himpunan bagian sudah. Kalau sudah, sekarang Ibu kasih satu catatan lagi ya. Himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Himpunan kosong itu adalah himpunan bagian dari semua himpunan. Contohnya, sekarang bukan contoh. Bagaimana cara menentukan banyaknya himpunan bagian dari A? Kalian bisa pakai cara manual atau bisa pakai rumus. Kalau rumus itu rumusnya 2 pangkat N. N itu adalah banyaknya anggota himpunan. Misalnya, di sini Bu kasih 2 cara ya. Pakai rumus 3, nanti Ibu tambahkan yang satunya. Lupa ketik. Yang pertama yaitu menggunakan cara manual, yang kedua menggunakan rumus, yang ketiga nanti menggunakan segitiga Pascal. Yang pertama, Ibu contohkan ketika A itu anggota himpunannya ada 3, yaitu A, B, dan C. B, yang ditanya adalah berapa banyaknya himpunan bagian. Maka rumusnya kita cari dulu jumlah banyaknya A. N ada berapa? 1, 2, 3. Jadi ada 3. Maka rumusnya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke. Kalau disuruh mendaftar, maka kita daftar seperti ini. Yang pertama, himpunan bagian yang mempunyai 0 anggota atau tidak ada anggota sama sekali, 0 anggota, yaitu apa? Himpunan kosong. Yang kedua, himpunan bagian yang hanya mempunyai 1 anggota. Di sini sudah ditulis ya, A, B, C. Ini mempunyai 1 anggota. Terus yang ketiga, yang mempunyai 2 anggota. Yang punya 2 anggota dua-dua ya. A dipasangkan sama B, B dipasangkan sama C, B sama C, A sama C. Jadi dia ada berapa? 3. Yang tadi 3, yang 2 3. Sekarang yang mempunyai 3 anggota, otomatis hanya 1. Jadi kalau di total ini ada 1, ini ada 3, ini ada 3, ada 3. Jadi jawabannya 8, sama ya. Ini yang cara kedua, yaitu di daftar satu-satu. Cara yang ketiga yaitu kita menggunakan segitiga Pascal. Menggunakan segitiga Pascal, tahu ya, misalnya Ibu tulis 1, ini kanan kiri 1. Ini kiri 1, ini 1 ditambahkan 1 jadi 2, ini 1. Terus ini tulis 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3, 1. Ini kita jumlahkan. 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1. Berapa? 8. Kalau pakai segitiga Pascal ini dia ada kelebihannya.
Kelebihannya apa? Kita bisa langsung menentukan berapa banyaknya himpunan bagian yang memiliki jumlah anggota tertentu. Misalnya di sini ya, yang mempunyai 0 anggota di sini 1, toh. Yang mempunyai 1 anggota di sini 3. Yang mempunyai 2 anggota di sini 3. Yang anggotanya 3 berapa? 1. Jadi tahu semua. Tahu semua. Kalau yang cara kedua hanya mengetahui banyaknya himpunan bagian saja. Cara yang pertama dia bisa mengetahui tapi dia agak lama. Terserah kalian. Jadi tergantung soalnya yang diminta itu untuk mengetahui apa. Yang penting kalian paham ya. Ya, yang pertama boleh mendaftar satu-satu. Yang kedua boleh menggunakan rumus 2 pangkat N. Yang ketiga boleh menggunakan segitiga Pascal. Oke? Mengerti ini ya? Jadi himpunan bagian adalah himpunan yang ada di dalam himpunan itu sendiri. Dan himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Agak ribet memang ya, tapi dipahami lama-lama mengerti ya. Ibu lanjutkan. Di selanjutnya yaitu di hubungan himpunan sama atau ekuivalen. Himpunan yang sama atau ekuivalen yaitu banyaknya anggotanya sama meskipun anggotanya berbeda. Yang penting banyaknya sama. Ibu kasih contoh. K ini ada berapa anggota? 1, 2, 3. Jadi NK sama dengan 3. L ada berapa? 1, 2, 3. Jadi NL itu 3. Maka K itu ekuivalen dengan L. Ekuivalen atau ditulisnya sama dengan begini. Ini taruh di sini, K ekuivalen L. K sama dengan L. Sampai di sini mengerti ya, gampang kalau yang ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu hubungan himpunan yang saling lepas. Himpunan yang saling lepas itu notasinya cuma garis berjasa jajar begini 2. Himpunan saling lepas itu apa? Himpunan yang anggotanya tidak ada yang sama meskipun banyaknya sama. Bisa banyaknya berbeda boleh, yang penting tidak boleh ada anggota yang sama. Misalnya A, ibu punya himpunan A itu ABC anggotanya. Himpunan B anggotanya KLM. Toh ada yang sama kah? Tidak. Jadi A dengan B itu saling lepas. Ibu kalau ada anggota yang sama apa? Berarti beririsan. Nanti di pertemuan selanjutnya ibu akan bahas. Oke? Sampai di sini saja. Oh, ibu ada pertanyaan misalnya apa? Oh, tanya misalnya A itu anggotanya misalnya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Anggotanya B misalnya 5, 6, 7. Ibu, ini jumlahnya tidak sama. Yang satunya 4, yang satunya 3. Kalau himpunan saling lepas tidak dilihat dari jumlah. Banyaknya himpunan. Meskipun ini tadi kan banyaknya himpunannya sama-sama 3. Dia saling lepas. Kalau ini banyaknya kan 4. Ini banyaknya kan 3. Tapi dia juga saling lepas. Kenapa ibu? Karena tidak ada sama sekali anggota yang sama. Bisa dipahami ya? Ibu akhiri sampai di sini. Jika ada pertanyaan silakan hubungi ibu via WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.